Karakteristik gempa yang selanjutnya yaitu gelombang gempa. Dibagi menjadi dua, yang pertama body waves dan yang kedua surface waves. Untuk body waves dibagi lagi menjadi dua, yaitu primary waves atau biasa disingkat P wave dan secondary wave atau biasa disingkat S wave. Untuk surface waves atau gelombang permukaan dibagi menjadi dua, yaitu Rayleigh waves atau yang biasa disingkat R wave dan love wave atau biasa disingkat L wave. Gambar sebelah kanan menunjukkan ilustrasi gelombang dari macam-macam gelombang gempa. Yang pertama paling atas yaitu P wave atau primary waves, yang kedua secondary wave, dan yang paling bawah yaitu surface wave. Gelombang gempa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik kecepatan, arah gerakan gelombang, maupun gerakan vertikal. Yang pertama yaitu gelombang gempa primary waves. Primary waves merambat melalui padatan, cairan, dan gas, dan bentuk longitudinal atau kompresional. Perilaku dari primary waves ini menyebabkan dilatasi dan kontraksi atau kompresi material bumi saat melewatinya. Batuan material bumi bergerak searah rambatan gelombang. Untuk kecepatan rambat tipikal pada kerak bumi untuk primary waves berkisar antara 6 km per second atau bisa mencapai 21.726,144 km per jam. Primary waves datang atau direkam pertama pada seismogram. Untuk secondary waves merambat hanya melalui padatan dan dalam bentuk transversal. Perilaku untuk secondary waves menyebabkan geseran dan regangan atau stretching pada material bumi yang dilewatinya. Secara umum menyebabkan goncangan dan kerusakan yang lebih parah. Sehingga secondary waves ini amat merusak struktur. Kecepatan rambat tipikal pada kerak bumi lebih kecil dari primary waves. Untuk secondary waves, kecepatan rambatnya berkisar di 3 km per second atau 10.863,07 km per jam. Secondary waves datang atau direkam pada seismogram setelah primary waves. Mari sama-sama kita perhatikan perbedaan percepatan antara primary dan secondary waves di tiap-tiap lapisan bumi. Dapat dilihat ada beberapa angka yang menunjukkan angka 0 di secondary waves. Hal ini menunjukkan bahwa secondary waves hanya dapat bergerak melalui material padat. Sedangkan untuk lapisan yang di angka 0 ini merupakan lapisan cair sehingga secondary waves tidak dapat melaluinya. Untuk percepatan terbesar di kedua gelombang terjadi di bagian mantel bawah pada kedalaman 2.885 km. Makin ke atas, maka percepatan dari kedua gelombang semakin kecil. Secara keseluruhan, percepatan gelombang dari primary wave atau gelombang utama lebih tinggi dibandingkan dengan secondary wave atau gelombang sekunder. Untuk tipe gelombang yang selanjutnya itu surface wave atau gelombang permukaan. Yang sebelumnya telah dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu love wave dan Rayleigh wave. Untuk surface wave ini merambat sedikit di bawah atau pada permukaan bumi. Karakteristik rambatan dari surface wave lebih lambat daripada body waves dengan bentuk gelombang rolling atau gerakan sisi ke sisi. Untuk surface wave ini sangat merusak struktur yang ada di permukaan bumi.
Gelombang L atau love wave adalah gelombang tercepat untuk jenis gelombang permukaan. Gelombang love wave ini lebih cepat dibandingkan dengan gelombang Rayleigh atau Rayleigh wave. Efek gelombang ini semakin kecil pada titik yang semakin dalam dari permukaan tanah. Pada dasarnya, sehingga gelombang ini sangat potensial membuat kerusakan. Efek gelombang ini mencapai maksimum pada permukaan tanah dan semakin dalam dari permukaan, efeknya akan mendapat semakin kecil. Sebagaimana sifat gelombang geser, gelombang ini juga tidak dapat menjalar atau merambat pada zat cair. Jadi untuk surface wave ini hanya dapat merambat pada zat padat. Pada tahun 1975, Bolt juga mengatakan bahwa umumnya L wave atau love wave mempunyai kecepatan gelombang lebih besar dibandingkan R wave atau Rayleigh wave. Kecepatan R wave akan bergantung pada Poisson ratio. Untuk nilai Poisson ratio antara 0,25 sampai 0,5. Untuk kecepatan gelombang kira-kira bergerak antara 0,92 sampai 0,96. Mari sama-sama kita perhatikan suatu contoh seismograf yang terjadi akibat gempa di Kamchatka pada bulan Desember tahun 1997. Untuk urutan rambatannya dimulai dari body waves, kemudian diikuti oleh surface waves. Body waves ini gelombang yang terjadi pada saat awal terjadinya gempa. Yang pertama yaitu gelombang yang dicatat pertama oleh seismograf yaitu primary waves. Kemudian gelombang kedua yang dicatat oleh seismograf yaitu secondary waves. Untuk primary waves bergerak secara longitudinal atau membujur. Untuk secondary waves bergerak secara transversal atau melintang. Jika gelombang telah mencapai permukaan, maka tercatatlah gelombang L atau love wave. Selanjutnya, gelombang yang tercatat yaitu gelombang Rayleigh atau Rayleigh wave. Kedua gelombang ini bergerak secara transversal atau melintang, sama dengan secondary waves. Setelah gempa bumi, perbedaan waktu kedatangan di stasiun seismograf dapat digunakan untuk menghitung jarak dari seismograf ke pusat gempa yang diberi notasi D. Pada seismograf ini menunjukkan jarak dari seismograf ke pusat gempa yaitu sepanjang 8.060 km. Untuk magnitudenya sebesar 7,7 dengan kedalaman 13 km.